kagum akan Kau Tuhanku. Engkau melebihi apapun di dunia ini. Takkan ku berhenti, ku selalu memujimu. Tuhan, Kau sungguh baik. Tuhan itu baik, dan Dia mau melihat kita mengalami sukacita di dalam kehidupan kita di bumi ini. Sebab itu pesan Tuhan pada saat ini kepada kita ialah mari kembangkan diri kita untuk mempermuliakan nama Tuhan. Kita melihat di sini bahwa setiap orang ternyata telah diberikan oleh Tuhan satu kelebihan. Ada yang diberikan kelebihan seperti Saul, seorang yang ganteng. Dan kalau orang yang ganteng ini selalu dapat tempat yang indah lah. Kalau dia bermain TikTok, dia hanya begini. Banyak orang yang like. Tapi bagaimana dengan orang yang jelek? Orang yang jelek juga, jika dia tahu kelebihannya, maka dia akan banyak juga yang like. Contoh, lihat Tukul Arwana. Dia selalu berkata dirinya jelek. Tapi dia mulai mengembangkan potensinya. Apa itu potensinya? Pintar melucu, melawak. Sehingga jadilah dia orang yang terkenal. Bahkan dia sendiri berkata, wajah desa tapi rezeki kota. Dan dia punya acara yang sangat luar biasa, yaitu 4 mata. Jadi kalau engkau tahu kelebihanmu dan engkau bisa kembangkan, maka engkau akan bersuka cita di bumi ini. Dengan jalan demikian, gampang bagimu untuk mempermuliakan nama Tuhan. Mari kita lihat dalam 1 Samuel pasal yang ke-10. Ayat yang ke-23 dan 24. Berlarilah orang ke sana dan mengambilnya dari sana. Dan ketika ia berdiri tengah-tengah orang-orang sebangsanya, ternyata ia dari bahu ke atas lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Dan Samuel berkata kepada seluruh bangsa itu, kamu lihatkah orang yang dipilih Tuhan itu? Sebab tidak ada seorang pun yang sama seperti dia di antara seluruh bangsa itu. Lalu bersoraklah seluruh bangsa itu demikian, hidup raja. Saul dipilih menjadi raja Israel. Dipilih oleh Tuhan melalui Samuel. Ini sama dengan kita. Tuhan berkata bahwa kita adalah anak-anak Allah di dalam iman terhadap Yesus Kristus. Tapi bagaimana dengan hidup kita? Bagaimana dengan nasib kita? Kalau nasib kita terus menerus larut dalam kesedihan, bagaimana mungkin nama anak Allah dimuliakan dalam hidup kita? Kalau Saul terus menerus hidup dalam perasaan rendah diri, bukan rendah hati loh. Perasaan minder akan membuat dia selalu sembunyi dan tidak berani tampil. Kalau dia tidak berani tampil, kemungkinan tidak akan pernah menjadi raja. Bahkan kita melihat dalam 1 Samuel 10 ayat yang ke-27, tetapi orang-orang Dursila berkata, masakan orang ini dapat menyelamatkan kita? Mereka menghina dia dan tidak membawa persembahan kepadanya, tapi ia pura-pura tuli. Kalau tetap dia mempertahankan sifat rendah diri itu, tidak berani tampil,
maka orang-orang akan menghina dia. Mereka akan berkata, percumalah dipilih Tuhan. Kayak gitu modelnya. Ngomong pun gak berani, maju ke depan pun takut. Nah, bagaimana caranya supaya Saul bisa mengembangkan kelebihannya tadi yang telah dipilih oleh Tuhan melalui Samuel? Kita baca 1 Samuel 10 ayat 26. Saul pun pulang ke rumahnya ke Gibea, dan bersama-sama dengan dia ikut pergi orang-orang gagah perkasa yang hatinya telah digerakkan Allah. Dia bergaul dengan orang-orang hebat yang gagah perkasa yang hatinya digerakkan oleh Allah. Berarti dia memiliki pergaulan yang betul-betul baik. Bagaimana dengan kita? Apa pergaulan kita masih tetap pergaulan lama yang menyengsarakan Tuhan? Yang membuat hati Tuhan sakit? Seperti yang dilakukan oleh Lot dan keluarganya di Sodom dan Gomora? Tahu aja Lot bahwa Sodom dan Gomora itu jahat, tapi dia tetap tinggal situ, walaupun dia tidak ikut. Lihat apa yang terjadi. Kehancuran menjadi miliknya. Hartanya yang begitu banyak saat bersama dengan Abraham di Sodom dan Gomora hancur semua. Anak-anaknya pun mengalami moral yang kurang baik karena berteman dengan orang-orang Sodom dan Gomora. Dan bahkan dia kehilangan istrinya. Karena istrinya tidak lagi mempedulikan Tuhan, hanya mempedulikan kepada materi, sehingga matanya memandang kepada Sodom dan Gomora. Mari keluar dari pergaulan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Masuk dalam kumpulan orang-orang hebat yang hatinya telah digerakkan oleh Tuhan. Maka engkau akan mengalami satu kemuliaan yang luar biasa. Engkau akan menjadi seperti mereka. Coba lihat 1 Samuel 11 ayat 15. Lalu pergilah seluruh bangsa itu ke Gilgal dan menjadikan Saul raja di sana di hadapan Tuhan di Gilgal. Dan mereka mempersembahkan di sana korban keselamatan di hadapan Tuhan. Dan bersukarialah di sana Saul dan semua orang Israel dengan sangat. Karena pertemanannya membuat semangat Saul menjadi luar biasa. Bahkan dikatakan dalam 1 Samuel 11, Saul dipenuhi oleh roh Tuhan, sehingga dia bisa berhasil menyelamatkan daerah Yabes Gilead dari kepungan Raja Amon yang bernama Nahas. Sehingga dia diangkat menjadi raja. Orang-orang berkata, wah benarlah, dia cocok jadi raja. Dan tidak ada lagi yang menghina dia. Sebab telah dibuktikannya bahwa dirinya pantas untuk menjadi raja. Dan di sini juga perlu kita sadar bahwa ternyata masih banyak orang yang lebih hebat dari kita. Masih banyak orang yang lebih mantap daripada kita. Tapi Tuhan mengingatkan kita saat ini untuk tidak perlu iri dengan mereka. Coba lihat 1 Samuel 18 ayatnya yang ke-7 sampai yang ke-9. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan. Katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tapi kepadaku diperhitungnya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja
akan jatuh kepadanya. Sejak hari itu, maka Saul selalu mendengki Daud. Daud lebih hebat daripada Saul. Dan itu membuat Saul iri dan ingin menjadi seperti Daud. Tapi dia tidak mampu. Karena dia tidak mampu, dia membenci Daud. Bahkan lebih jauh lagi dalam 1 Samuel 18 ayat yang ke-29. Maka makan takutlah Saul kepada Daud. Saul tetap menjadi musuh Daud seumur hidupnya. Padahal dia jelas tahu Daud itu luar biasa pun masih tetap di bawahnya. Dia itu kan raja di Israel. Dan dia tahu juga bahwa Daud itu selalu menang terhadap orang Filistin. Jadi nggak pantas untuk dicemburui. Karena dia bawahan daripada Saul. Kalaupun Daud dipuji itu wajar. Karena orang hanya melihat apa yang di depan matanya. Orang tidak melihat apa yang dulu pernah dilakukan oleh Saul. Nah, sebab itu apa yang terjadi? Karena dia telah menjadi musuh Daud, dia berusaha menyingkirkan Daud. Dia berusaha membuat Daud tidak ada di dalam kumpulannya. Sehingga apa yang terjadi? Ketika dia berperang melawan orang Filistin, tiba-tiba dia terluka oleh orang Palestina. Dan akhirnya dia harus mati dengan bunuh diri. Kita buka 1 Samuel 31 ayatnya yang ke-6. Jadi Saul, ketiga anaknya dan pembawa senjatanya dan seluruh tentaranya sama-sama mati pada hari itu. Akibat dari dengki, akibat dari cemburu tadi, membuat dia tidak berpikir waras lagi. Sebenarnya Saul pernah tidak cemburu kepada orang-orang yang lebih hebat daripada dia. Malah Saul bekerja sama dengan mereka. Coba kita lihat dalam 1 Samuel 14 ayatnya yang ke-52. Hebat peperangan melawan orang Palestina selama zaman Saul. Dan semua pahlawan dan orang gagah perkasa yang dilihat Saul dikumpulkan kepadanya. Perhatikan. Banyak orang-orang yang lebih hebat daripada Saul. Tapi diajaknya kerjasama. Karena dia waktu itu adalah raja yang berkuasa. Walaupun mereka lebih hebat, ya nggak masalah. Sama dengan Raja Catur. Raja Catur itu melangkahnya cuma satu-satu. Tidak sehebat kastel, tidak sehebat mesa, tidak sehebat kuda, tidak sehebat manter. Tapi lihat, mereka bisa kerjasama karena apa? Dikendalikan oleh raja. Kalau rajanya mati, habislah semua permainan. Harusnya Saul sadar bahwa nilai dia itu lebih daripada orang-orang yang bahkan lebih hebat daripada dia. Karena dia seorang raja. Kalau mesa, pion, kastel, dan segala macam mati dimakan oleh musuh, permainan masih lanjut. Tapi kalau raja telah disekak mati, permainannya habis. Mereka akan kalah. Tetapi rasa iri hati, rasa cemburu tadi membuat seluruh tubuhnya, membuat seluruh emosinya bergerak ke arah situ. Sehingga pikirannya hanya memikirkan menghancurkan Daud. Tidak memikirkan apa yang baik untuk dirinya. Coba kalau dia mau kerjasama saja dengan Daud. Kita lihat dalam 1 Samuel 18. Ayatnya yang ke-30.
Apabila raja-raja orang Filistin maju berperang, setiap kali mereka maju berperang, maka Daud lebih berhasil dari semua pegawai Saul, sehingga namanya masyhur. Kemudian 1 Samuel 19 ayat yang ke-8. Ketika perang pecah, maka majulah Daud dan berperang melawan orang Filistin. Ia menimbulkan kekalahan besar di antara mereka, sehingga mereka melarikan diri dari depannya. Perhatikan di sini. Jika Saul saja mau mengerti betapa berharganya dirinya, bahwa Daud walaupun lebih hebat daripadanya, tetaplah menjadi hambanya, menjadi panglimanya, menjadi anak buah di dalam pasukannya. Karena panglima tertinggi adalah Saul sebagai raja. Dan di sini Filistin itu kalah oleh Daud, berkali-kali kalah. Tapi karena emosinya, karena cemburunya tadi, maka dia menyingkirkan Daud dan akhirnya Filistin yang membunuhnya. Sungguh tragis. Itu sebabnya Tuhan mengingatkan, kalau ada orang yang lebih hebat daripadamu, enggak usah iri. Bahkan kalau mereka lebih hebat, sempurna, penuh Roh Kudus, penuh kasih karunia Tuhan, ajak mereka kerjasama. Jangan malah membenci, karena itu akan merugikan dirimu sendiri. Dan dalam mengembangkan kelebihanmu atau talentamu, mulailah buat inovasi-inovasi atau penemuan-penemuan, cara-cara baru, agar engkau bisa menjadi unik dan mulia. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Mari kita melihat Daud yang telah membuat inovasi dalam kehidupannya. Nah, dalam 1 Samuel pasal yang ke-16 ayatnya yang ke-21, demikianlah Daud sampai kepada Saul dan menjadi pelayannya. Saul sangat mengasihinya dan ia menjadi pembawa senjatanya. Daud menjadi pembawa senjata Saul. Daud mulai belajar tentang senjata yang bagus. Gimana caranya kalau membunuh orang dalam jarak dekat. Bagaimana caranya membuat orang hancur dalam jarak yang jauh. Dan Daud mulai mengetahui kelemahan masing-masing senjata itu. Karena Daud menjadi pemegang senjatanya. Daud melihat sendiri bagaimana senjata itu dicoba dan apa kendalanya. Sehingga ketika menghadapi persoalan hidupnya, dia tidak menggunakan senjata Saul. Coba kita lihat dalam 1 Samuel 17 ayatnya yang ke-34. Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya." Daud mengembangkan satu senjata rahasia yang luar biasa. Senjata yang orang tidak terpikirkan. Apa senjatanya itu? Mari kita lihat dalam 1 Samuel 17 ayat yang ke-49 sampai 50. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya. Maka kenalah dahi orang Filistin itu sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Daud mengembangkan senjata.
senjata itu senjata rahasia. Apa itu? Umban dan batu. Mungkin orang-orang tertawa melihat dia. Apa pula menghadapi Goliat dengan umban dan batu? Tapi senjata itu yang telah dicoba oleh Daud untuk menghadapi singa dan beruang, dan berhasil mengalahkan singa dan beruang. Karena singa dan beruang adalah musuh yang bisa dikalahkan dengan jarak jauh. Kalau jarak dekat, Daudnya yang mati. Daud pendek, gimana dia menghadapi singa? Tapi dengan jarak jauh dia melempar pakai batu dan umban dan mengenai singa itu, sehingga dia gampang memukul, menarik janggutnya karena udah roboh. Itu yang dilakukannya terhadap orang Palestina. Ketika Goliat telah dijatuhkan dengan batu dan umbannya tadi, dia mendatangin orang itu dan dia potong lehernya. Kan gampang ceritanya. Coba kalau dia berhadapan satu dengan lawan satu, gak mungkin menang. Itulah inovasi daripada Daud. Sehingga yang terjadi, Daud dipermuliakan. Demikianlah engkau, jikalau ada orang yang lebih hebat daripadamu, mulai cari inovasi-inovasi yang terbaru daripada engkau iri hati atau cemburu kepadanya. Temukan senjata-senjata baru yang akan membuat engkau unik dan lebih mulia, sehingga orang tidak pernah bisa merendahkanmu.